Respons beragam soal penangkapan mahasiswi ITB karena membuat meme Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Polisi mengenakan pasal penyebaran muatan yang melanggar asusila, sementara istana meminta hal ini tak dibawa ke ranah hukum. Lalu apakah penangkapan ini wujud represi kebebasan atau justru sebagai pencegahan kebebasan berpendapat yang tak bertanggung jawab? Kami akan membahasnya dengan dua narasumber pada malam hari ini. Ada Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid dan Wakil Ketua Umum Projo Freddy Alex Damanik. Dan sebagai disclaimer, kami juga sudah mencoba menghubungi pihak Mabes Polri dan baik itu Kabak Penum hingga Kadifumas Mabes Polri, namun belum mendapatkan respons. Oleh karena itu kita langsung sapa dua narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Bang Usman dan Bang Freddy. Selamat malam. Ya, saya mau ke Bang Usman terlebih dahulu. Bang Usman, menurut Anda berlebihan tidak penangkapan mahasiswi ITB ini? Apakah memang harus dibawa ke jalur hukum? Sedari awal kami katakan itu berlebihan dan tidak boleh dibawa ke jalur hukum. Apalagi dengan hukum yang memuat hukuman yang sangat besar, yaitu 12 tahun penjara dan juga denda 12 miliar. Bayangkan saja, apakah hukum seperti itu adalah hukum yang adil untuk perbuatan, katakanlah membuat meme politik semacam itu. Dan dalam pandangan kami, sedari awal itu adalah bagian dari kritik politik, kritik terhadap pemerintah agar muncul kontrol dan penyeimbang dari masyarakat. Bahkan juru bicara istana juga mengatakan itu adalah bagian dari kritik di dalam demokrasi. Jadi tidak ada masalah hukumnya. Karena itulah saya meminta dengan hormat kepada jajaran kepolisian untuk segera membebaskan tanpa syarat mahasiswi seni rupa Institut Teknologi Bandung. Artinya tidak perlu berlebihan termasuk dibawa ke ranah hukum. Kalau dari pandangan Bang Freddy seperti apa Bang? Ini rasanya di beberapa media relawan Joko Widodo begitu, ini justru mendukung proses hukum mahasiswi ini. Bagaimana sikap Joman? Maaf, saya bukan Joman, saya Projo. Sorry, saya koreksi Bang. Bagaimana sikap Projo Bang? Iya, sebetulnya ini kan proses sudah berjalan ya, proses hukum sudah berjalan. Jadi polisi sudah melakukan dulu tindakan penangkapan, ditahan, kemudian publik menjadi semakin ramai merespon, semua sekarang merespon. Tetapi merespon tadi Bung Hamid, ya, jadi penyidik itu juga ada dasarnya. Jadi Undang-Undang ITE itu benar mengatur tentang ya konten-konten atau penyebarluasan konten-konten asusila itu. Memang diatur dalam Undang-Undang ITE itu. Jadi yang menjadi dasar juga adalah di dalam kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, memang itu diatur dan dijamin dilindungi oleh Undang-Undang Dasar kita. Namun kan Undang-Undang Dasar juga menjamin dan melindungi atau membuat batasan terhadap pihak-pihak atau warga negara yang menjalankan melakukan kebebasan berekspresinya itu. Yaitu batasannya itu diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Nah, dalam hal ini itulah Undang-Undang ITE dari pasal 27 ayat 1 itu merespon itu batasan bahwa setiap warga negara yang menjalankan ekspresinya itu tidak boleh ya menyerang kehormatan, menghina, ya merusak martabat orang lain, kemudian juga tidak boleh memfitnah dan lain sebagainya, termasuk tidak boleh juga karena hukum kita juga mengatur ada juga pornografi, ada undang-undangnya porno aksi. Jadi memang negara kita ini ada hukum positifnya juga, itulah yang batasan yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar itu. Tetapi ya saya atau kami juga dari Projo merespon ini sepakat sebetulnya dengan upaya-upaya hukum kita juga mengatur ada mekanisme untuk penyelesaian kasus-kasus seperti ini. Oke. Ya, itu jadi namanya menurut Abang berlebihan justice. tidak Bang Jadi penangkapan ini Bang? Kenapa? Menurut Abang berlebihan tidak penangkapan ini atau meskipun memang sudah ada aturannya, tapi apakah memang meme politik itu dirasa bisa meruntuhkan norma-norma asusila di masyarakat hanya karena meme itu menurut Abang berlebihan tidak ditangkap begitu hingga saat ini? Makanya kami menyarankan dilakukan penanganannya mekanismenya ini yaitu restoratif justice. Jadi agar kepada mahasiswa ini kan mahasiswa tadi yang berekspresi ya kita anggap dia berekspresi cuman kebablasan
kebebasan ekspresinya, ya ada unsur asusila di situ. Kemudian juga dia ini kan belum pernah dihukum, ya, belum pernah dihukum. Kemudian juga dia mau diwakili oleh orang tuanya sudah melakukan permintaan maaf. Demikian juga kampus sudah melakukan berbagai upaya. Kemudian juga di sini tidak ada tindak kekerasan, dan saya rasa juga ini bukan hal yang terorganisir, direncanakan demikian. Jadi saya rasa ini bisa dilakukan restoratif justice dengan terlebih dahulu misalnya pihak kampus, pihak orang tua atau siapapun mengajukan penangguhan penahanan agar proses ini bisa berjalan. Demikian. Oke, jadi Projo mengedepankan juga restoratif justice itu ya, Bang. Tapi Iya, ke betul. Bang Freddy dulu, Bang. Ini kan sebenarnya bukan kali pertama ya, Bang, meme tentang Presiden ke-7 Joko Widodo begitu ya. Sebelumnya juga sudah ada kasus serupa. Nah, sebenarnya relawan ini memandangnya sikap Presiden ke-7 Joko Widodo seperti apa sih soal meme ini? Apakah memang kupingnya Pak Jokowi setipis itu sehingga meme politik saja dirasa jadi salah satu unsur yang berbahaya begitu? Enggak lah, semua orang tahu Pak Jokowi merespon hal-hal yang seperti itu tidak reaksioner, apalagi selama menjadi kepala negara, Pak Jokowi merespon hal-hal yang seperti itu biasa saja, hal yang di dalam dunia, dalam negara demokrasi ini, hal yang tidak pernah ditanggapi serius oleh Pak Jokowi. Hanya saja saya lihat ini kali ini memang ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi di situ. Kemudian penyidik dalam hal ini merespon tersebut karena ada unsur asusila, ya, ada kesusilaan yang dianggap di situ. Oke lah, kita bisa berdebat apakah itu asusila, apakah itu bagian dari meme satir atau kritik, silahkan lah. Itu kan nanti kalau misalnya di penyidikan itu bisa dipanggil ahli-ahli untuk itu. Tetapi seperti saya kembali ke yang tadi, sebaiknya ini diselesaikan. Kami menghimbau kepada polisi agar diselesaikan restoratif justice. Itu, Mbak. Oke, Projo mengedepankan yang namanya restoratif justice. Saya mau tanya responsnya ke Bang Usman. Bang Usman, ini kan sudah terlanjur ditangkap begitu ya. Ini artinya dalam tanda kutip sudah ada efek jera begitu kepada orang-orang yang mungkin hendak melakukan kritik atau satir serupa begitu. Sebenarnya apa sih Bang dampak dari penangkapan mahasiswa ini kepada masyarakat, utamanya yang ingin menyuarakan pendapatnya terkait misalnya kebijakan pemerintah atau mungkin sikap-sikap pemerintah begitu? Dampaknya jelas sekali akan membuat masyarakat semakin takut di dalam menyampaikan pandangan politik yang kritis. Ini beberapa waktu lalu pernah disampaikan juga oleh sejumlah hasil riset dan survei, termasuk survei Kompas atau survei indikator yang menunjukkan semakin banyak masyarakat yang takut menyampaikan pandangan politik. Dalam data Amnesty International, selama 5 tahun pemerintahan Joko Widodo, itu ada 536 kasus kriminalisasi yang menggunakan Undang-Undang ITE. Ada 563 orang yang menjadi korban kriminalisasi Undang-Undang ITE. Itu sebabnya dalam beberapa waktu yang terakhir ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak boleh lagi ada penggunaan Undang-Undang ITE oleh institusi negara atau pejabat negara yang akhirnya berujung dengan kriminalisasi. Jadi tindakan kepolisian itu bertentangan dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira ini segeralah harus dibebaskan tanpa syarat. Kalau mengenai batasan, di dalam hukum-hukum internasional hak asasi manusia, pembatasan-pembatasan kebebasan berekspresi itu harus dipertanggungjawabkan secara jelas. Misalnya alasan keamanan nasional atau alasan keamanan negara yang memang bisa dipertanggungjawabkan atau misalnya ketertiban umum . Kalau menggunakan istilah kesusilaan, saya kira kalau kita belajar hukum dengan benar, definisi kesusilaan di dalam hukum pidana jauh sekali dari apa yang dilakukan oleh mahasiswi seni rupa ITB tersebut. Apalagi kalau menggunakan Undang-Undang ITE yang lebih diarahkan pada penyiaran. Ia tidak sedang melakukan penyiaran. Kalau didefinisikan sebagai tindakan kesusilaan, ia juga tidak melakukan tindakan yang susila, misalnya mempertunjukkan alat kelamin atau mempertunjukkan misalnya aktivitas seksual dan lain sebagainya. Dan meme politik seperti ini sudah banyak terjadi di banyak negara. Misalnya
tahun 90 di tembok Berlin ada misalnya foto pemimpin Rusia dengan pemimpin Jerman Timur yang berciuman, persis seperti yang terjadi sekarang ini. Demikian pula tahun-tahun terakhir misalnya di berita BBC itu ada misalnya katakanlah fotonya Donald Trump presiden Amerika dengan Vladimir Putin presiden Rusia yang juga berciuman. Mereka ingin memberikan kritik atas hubungan-hubungan politisi-politisi itu. Jadi tidak ada yang sifatnya pribadi, tidak ada yang sifatnya menyangkut nama baik atau kehormatan seseorang yang bukan pejabat gitu. Yang dikritik oleh mahasiswi seni rupa ITB adalah pejabat negara, orang yang pernah menjabat presiden maupun orang yang menjabat presiden. Dan karena itu sekali lagi penerapan pasal 27 apalagi itu sangat keliru fatal. Penerapan pasal 45 juga tidak tepat, apalagi hukumannya 12 tahun penjara dan 12 miliar. Ini hukuman yang sama sekali tidak masuk akal. Lihat saja banyak kasus kesusilaan, ya, tindakan pelecehan seksual, perkosaan yang dilakukan oleh banyak orang atau misalnya oleh anggota kepolisian sendiri yang proses hukumnya justru lembek gitu ya. Nah, giliran terhadap mahasiswi yang memang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi, justru tindakan kepolisian malah terkesan sangat keras gitu. Nah, ini malah memberi kesan bahwa kepolisian seperti mencerminkan tindakan-tindakan yang membawa kepentingan politik partisan dari misalnya Joko Widodo gitu, dan sudah rahasia umum bahwa pimpinan Polri dipandang memiliki kedekatan yang subjektif dengan Presiden Joko Widodo ketika masih berdinas di Solo. Nah, hal-hal semacam ini harus dihindari oleh kepolisian karena kepolisian bekerja berdasarkan undang-undang. Kepolisian adalah kepolisian negara, bukan kepolisian keluarga. Jadi saya kira sekali lagi dengan hormat saya meminta kepada jajaran Barreskrim, jajaran kepolisian untuk membebaskan mahasiswi seni rupa ITB segera dan tanpa syarat. Oke, saya mau lempar ke Bang Freddy. Bang Freddy, ini apakah penangkapan mahasiswi ini meskipun yang tadi sudah disebutkan gitu oleh Projo bahwa sikap Projo juga mendukung namanya restoratif justice, tapi sudah ada penangkapannya, kemudian ini berdampak kepada keberanian masyarakat untuk menyatakan pendapat, kebebasan berpendapat, utamanya kepada pemerintah ataupun tokoh-tokohnya. Menurut Anda apakah ini mencederai kebebasan berpendapat di pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga Projo dukung di pemilu 2024 lalu? Ya, saya rasa kita harus melihat ini secara objektif juga. Ini kita sama-sama tahu lah, saya rasa Pak Prabowo, Presiden Prabowo, Pak Jokowi ini sama sekali tidak tahu ini masalah ini. Pasti beliau-beliau itu tahu setelah ini rame baru dilaporkan mungkin atau tahu melihat dari media. Jadi saya yakin 100% ini tidak ada ya, proses ini tidak ada katakan ya intervensi atau arahan atau apapun dari kedua presiden ini terhadap penanganan kasus ini. Kemudian kita bisa melihatlah ya kritik ya apa namanya menyatakan pendapat. Saya rasa begitu bebasnya di Republik ini dan saya percaya dan saya aku yakin juga percaya upaya ini, mahasiswa ini, kejadian ini tidak akan mengurangi, tidak akan membatasi siapapun di Republik ini untuk apa namanya berekspresi, menyatakan pendapatnya adik-adik mahasiswa. Ayo terus ya. Tetapi ya memang di negara kita ini harus khusus untuk asusila itu sangat sensitif. Kalau tadi Bung Hamid Usman Hamid mencontohkan di negara Eropa ya, apalagi di Amerika. Amerika saya tahu begitu bebasnya. Di sana ciuman segala macam itu sangat bebas. Kita di sini ya kalau melihat ciuman itu di sini bagi kita masih tabu. Jadi tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan di dalam merespon tindak asusila itu. Dan faktanya ada hukum positif kita itu jelas-jelas. Ya, jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh penyidik ini tidak akan membatasi, tidak akan membuat ya warga negara takut untuk berekspresi lah, untuk menyatakan pendapat. Hanya sekali lagi saya memang sepakat ini tidak dilanjutkan
penanganan sebagaimana undang-undang ITE itu sampai berproses di pengadilan. Oke. Tetapi karena ini sudah berlangsung prosesnya di penyidik, di polisi, sebaiknya memang dengan hormat juga saya menghimbau kepada penyidik agar dilakukan restoratif justice. Ya, itu Wakil Ketua Umum Gerindra udah langsung loh pasang badan dia menjaminkan dirinya untuk untuk jaminan sebagai dalam penangguhan penahanan. Jadi saya rasa mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa penanganannya tidak dilakukan restoratif justice lah. Jadi menurut Abang yang Demikian. menjadi titik masalah itu bukan soal kematangan demokrasi para pejabat ataupun pemerintahan atau institusi lainnya, tetapi soal nilai asusila ataupun nilai ketimuran itu, Bang? Iya, saya melihatnya di situ. Jadi memang tidak bisa kita samakan, kita apple to apple. Contoh, Macron juga kalau di negara-negara Eropa juga ini banyak ya, bukan tidak sama juga di Eropa merespon seperti ini. Macron pernah melaporkan juga ya, yang gambar foto dia yang ada unsur seksualnya. Di Jerman juga lebih terhadap penghinaan terhadap kepala negara, pemerintah ini juga lebih ketat. Jadi apalagi di negara kita ini tindak asusila itu sangat menjadi batasan-batasannya masih saya katakan tadi bahasa saya tabu. Ya, ciuman saja kita di sini masih tabu. Jadi ini kalau dari pasal yang diterapkan itu ini bukan ke arah pembatasan, ya sekali lagi pembatasan kreativitas atau kebebasan berekspresi, tapi menerapkan undang-undang ITE itu sehubungan dengan tindak pidana asusila itu. Tetapi saya rasa sekali lagi ini tidak perlu berlanjut ke pengadilan. Oke, baik. Bang Usman, saya minta Anda tanggapi, Bang. Nilai titik masalahnya yang disoroti ini bukan soal kematangan demokrasi, tapi soal tindak asusila ataupun norma asusila, norma ketimurannya. Karena pasal yang dikenakan itu soal penyiaran informasi yang bermuatan asusila dan bukan soal pencemaran nama baik. Menurut Anda ini memang benar titik masalahnya di nilai ketimuran atau soal kuping tipis para pemerintah kita lewat institusi lain? Saya kira ini soal kuping tipis saja. Kalau soal ketimuran atau keberatan, kita bisa lihat penelitian-penelitian lebih banyak mana pelecehan seksual di Indonesia atau di negara-negara barat. Lebih banyak mana tindakan-tindakan asusila, perkosaan, dan seterusnya itu di Indonesia atau di negara-negara timur dengan di negara-negara barat gitu ya. Saya setuju bahwa kita harus objektif. Kalau saja Bung Freddy ini dari lembaga pro-demokrasi tentu akan lebih objektif. Tapi karena pro-Jokowi atau pro-Jo menjadi pro-subjektif. Jadi berdasarkan kepentingan-kepentingan yang bukan objektif tetapi justru subjektif. Itu yang saya ragu. Dan mungkin itu juga yang membuat Bung Freddy ini ragu-ragu untuk memastikan bahwa proses hukum ini terus berjalan, malah mengusulkan restoratif justice. Dengan kata lain, baik Istana maupun Projo dan saya kira banyak kalangan lain termasuk yang disebut-sebut dari Gerindra, meyakini bahwa ini bukan persoalan kriminal. Kalau ini persoalan kriminal mungkin layak misalnya sampai diancam hukuman 12 tahun penjara atau sampai diancam dengan denda 12 miliar rupiah. Tapi karena mereka pun ragu, saya kira memang harus dibebaskan. Jadi tidak ada pilihan lagi. Dan saya bukan orang yang percaya dengan nilai-nilai ketimuran, nilai-nilai kebaratan. Saya tidak melihat ada misalnya pemalsuan Pertamax di negara-negara barat gitu. Bahkan di negara-negara timur seperti Malaysia juga baik-baik saja itu Petronas gitu. Di Indonesia ini selalu kalau ada hal-hal yang jelek-jelek dituduhkan ke barat. Seolah-olah kita ini segalanya baik. Padahal kita ini harusnya berintrospeksi gitu. Dan kalaupun dikatakan yakin tidak ada yang katakanlah dampak negatif bahwa orang semakin takut bicara, ya silakan saja berpendapat demikian. Tapi kalau kita lihat survei-survei, penelitian indikator itu sangat ilmiah. Demikian pula survei Kompas itu juga sangat ilmiah. Seluruhnya menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang takut berpandangan politik. Dan ini terutama di era Joko Widodo. Dan kita masih ingat misalnya tahun lalu pameran lukisan pun sampai harus dibatalkan karena mengkritik Joko Widodo. Atau kita masih ingat di masa pandemi ada banyak para seniman artis jalanan, seniman-seniman jalan membuat mural street art bergambar Jokowi 4.0 itu dihapuskan oleh aparat. Begitu pula dengan banyak mural-mural lainnya gitu. Jadi saya kira dan ditambah lagi dengan pandangan para sarjana
yang menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi itu membawa Indonesia menuju otoritarianisme. Dan ini mulai terlihat di dalam banyak penelitian global. Yang terbaru adalah indeks FIDEM, Varieties of Democracy. Itu sudah menggolongkan Indonesia menjadi negara otokrasi elektoral. Jadi punya pemilu tapi bukan lagi negara demokrasi, melainkan negara otoriter. Dan ini tentu malah tercermin di dalam tindakan kepolisian yang menunjukkan praktik-praktik otoriter gitu. Jadi sekali lagi saya ingin Indonesia tidak lagi menjadi negara otoriter. Saya juga ingin kepolisian menjadi kepolisian yang demokratis. Karena itu bebaskanlah Askar, bebaskanlah mahasiswi seni rupa ITB segera dan tanpa syarat. Oke, baik. Ini karena terkendala durasi kita harus sudahi dialog kita pada malam hari ini. Artinya Projo meminta mahasiswa ITB untuk segera dibebaskan juga, utamanya ada restoratif justice di sana. Begitu juga dengan Bang Usman, Direktur Eksekutif Amnesty International. Terima kasih Bang Usman dan juga Bang Freddy untuk malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih CNN Prime News. Terima kasih.